بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر المسلمين أعزنا الله وإياكم. Telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu beberapa tentang sifat-sifat dari jenis-jenis surga yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan bagi para muttaqin, yang apabila dilihat secara ruang lingkup yang lebih luas, bahwa Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan untuk para hambanya 4 jenis surga. 2 jenis dari emas yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Rahman, dan mereka adalah orang-orang yang muqarrabun. Adapun 2 jenis surga yang lainnya adalah surga yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang bahannya dari perak, dan mereka ashabul yamin yang akan masuki surga tersebut. Fanas'alullah Subhanahu wa taala ay yaj'alana minas salihin al-muttaqin. Dan telah kita sebutkan pula pada pertemuan yang lalu bahwa Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan dan mengistimewakan surga Firdaus yang diperuntukkan bagi mereka orang-orang yang terpilih dari kalangan para nabi dan rasul, para syuhada, para siddiqun, di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan dan menyempurnakan penciptaan surga Firdaus dengan tangannya Azza wa Jal. Lalu setelah itu beliau mengatakan rahimahullah taala, wa bihadza fuddilat jannatu adn ala sairil jannat. Maka dengan inilah diutamakan surga Aden itu di atas seluruh surga-surga yang lainnya, yaitu surga Firdaus. Diutamakan disebabkan karena Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan kebun-kebun yang terdapat di dalam surga tersebut dengan tangannya. Kama faddala bihi Adam ala sairil bashar, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mengutamakan Adam alaihissalam di atas seluruh manusia. Dari sisi bahwa Allah Azza wa Jalla menciptakan Adam alaihissalam dengan kedua tangan beliau. Dan ini merupakan keistimewaan, suatu kelebihan yang dimiliki Adam alaihissalam yang tidak dimiliki oleh
al-jin. Tidak dimiliki oleh iblis. Lakinnal Jahmiyah alladhi yunkiru an yakuna lillahi yadun, akan tetapi kaum Jahmiyah, salah satu di antara kelompok yang sesat, yang menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala, yang mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah, dan mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sifat. Diingkari semua sifat-sifat Allah yang terdapat dalam Al-Quran dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya di antara yang mereka ingkari adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan. Mereka mengingkari itu dengan alasan bahwa kalau kita menetapkan Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan, berarti kita menyamakan Allah dengan makhluknya. Sebagaimana makhluk mempunyai tangan, maka demikian pula Allah maka apabila dikatakan pula bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan, berarti menyamakan antara Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Tidak ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala suatu apapun. Dan ini tentunya perkataan yang batil. Dan tidaklah mesti penamaan terhadap sesuatu itu walaupun sama, maka hakikatnya pun sama. Tidak mesti demikian. Dan itu ma'ruf di kalangan makhluk. Di antara para makhluk saja, satu penamaan yang apabila dinisbahkan kepada masing-masing dari yang memiliki nama tersebut, maka terjadi perbedaan. Taruhlah tangan misalnya. Ya, ketika kita belum mengeluarkan, masih ada dalam pikiran kita tangan, maka belum bisa digambarkan tentang tangan tersebut. Sebab masih dalam pikiran. Kapan bisa diketahui dan kapan bisa dibedakan? Ketika kita akan mengeluarkannya dan kita mencocokkannya dengan kejadian di sekitar kita, kenyataan yang ada. Tangan kita nisbahkan kepada manusia. Naam. Maka kita mengetahui ciri-ciri dari tangan tersebut. Tangan kita nisbahkan ke unta misalnya. Tangan kita nisbahkan ke unta. Nah, apakah sama tangan unta dengan tangan manusia? Maka hanya orang bodoh yang mengatakan tangannya sama. Nah, apa rela dikatakan pada antum tangan antum sama seperti tangan unta? Walaupun namanya sama, tangan. Nah, akan tapi berbeda. Tangan manusia lebih sempurna daripada tangan unta. Nah, tangan manusia tidak digunakan untuk berjalan. Berbeda dengan tangan unta yang digunakan untuk berjalan. Tangan manusia di depan. Ya. Di depan atau di atas. Sedangkan tangan unta di belakang. Menurut pendapat sebagian ahli bahasa. Maka ikhwani fiddin azakumullah, walaupun namanya sama tapi hakikatnya berbeda. Maka apabila di antara makhluk saja demikian, maka apalagi terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka apa susahnya bagi kita untuk mengatakan kita menetapkan Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan? Kenapa demikian? Karena Allah sendiri yang menetapkan sifat itu kepada dirinya sendiri. Dalam Al-Quran, dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lalu kita mengatakan bahwa tangan Allah tidak sama dengan tangan seorang pun dari makhluknya. Nah, walaupun namanya tangan, namun tidak sama antara tangan Allah dengan makhluknya. Maka kita mengatakan kepada orang-orang seperti Jahmiyah ini yang mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, katakan kepada mereka, apakah kalian meyakini
Allah subhanahu wa ta'ala memiliki zat? Apa kalian meyakini Allah subhanahu wa ta'ala memiliki zat? Tentunya kalau mereka mengatakan tidak, ya kafir. Nah, berarti Allah itu tidak ada, iya kan? Nah, pasti mereka mengatakan, ya na'am, Allah subhanahu wa ta'ala memiliki zat. Nah, sekarang kita katakan pada mereka, Allah memiliki zat. Manusia juga masing-masing punya zat. Apakah sama zat Allah dengan zat makhluk, zat manusia? Tentu jawabannya adalah tidak sama. Maka kalau dalam hal zat pun tidak sama, maka demikian pula dalam hal sifat. Kalau kalian menetapkan zat bagi Allah subhanahu wa ta'ala, sementara zat juga dimiliki oleh makhluk, dan kalian mengatakan tidak sama antara zat Allah dengan zat makhluk, maka demikian pula dalam hal sifat. Tetapkan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat, akan tetapi sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluknya. Selesai masalah. Nah, maka baik kita untuk mengimani semua yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Nah, oleh karena itu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala ya, memberi contoh tentang permasalahan surga ini untuk meyakinkan pada kita akan adanya sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah punya pendengaran, Allah punya penglihatan, Allah punya mata, Allah punya tangan, Allah memiliki jari jemari. Hakikatnya wallahu a'lam bissawab, kita tidak mengetahui. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengabarkan hakikatnya bagaimananya kepada kita sekalian. Kata Syekhul Islam, di dalam surga sekian banyak nama-nama yang kita dapatkan di dunia dalam hal namanya. Namun apa kata Abdullah bin Abbas? Laisa fil jannati mimma fid dunya illa al-asma'. Tidak ada persamaan antara apa yang terdapat dalam surga dengan yang terdapat di dunia ini, kecuali hanya nama saja yang sama. Namun hakikatnya berbeda. Maka demikian pula dalam hal ini, ikhwani fiddin azakumullah, kita mengatakan Allah memiliki tangan. Nah, kaum Jahmiyah mengingkarinya. La ya'tarifu bihadzal fadli li abihi Adam. Sehingga kaum Jahmiyah ini tidak mengakui keutamaan yang dimiliki oleh kakeknya, yaitu Adam alaihissalam. Bal yungkiruhu ghayatal inkar, bahkan dia mengingkarinya dengan pengingkaran yang sangat. Fahuwa waladun 'aq yajhadu fadla abi wa khususiyatahu. Sehingga kaum Jahmiyah ini ibaratnya seperti anak durhaka. Mereka itu seperti anak durhaka yang mengingkari keutamaan orang tuanya dan kekhususan yang dimilikinya. Wa yara annahu la fadla lahu ala syaitan, dan mereka pula berpendapat bahwa tidak ada keutamaan yang dimiliki Adam di atas syaitan, di atas iblis. Tidak ada keutamaan. Kalau mereka mengingkari bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Adam alaihissalam dengan kedua tangannya, berarti tidak ada keutamaan Adam alaihissalam. Lianna kullam minhuma makhlukun biqudratillah wa masyiatih. Ya. Karena orang Jahmiyah mengatakan yang dimaksud tangan dalam ayat itu bukan tangan secara hakikat, tapi maksudnya adalah kekuasaan, ya, kemahakuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Lalu kenapa Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan kepada iblis, tatkala iblis ini enggan untuk sujud kepada Adam alaihissalam? Ya iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Wahai iblis, apa yang mencegah kamu untuk sujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Allah sebutkan itu untuk menunjukkan bahwa Adam alaihissalam memiliki keutamaan daripada kamu. Karena Adam alaihissalam ini aku ciptakan dia dengan kedua tanganku. Sedangkan kamu tidak demikian. Nah, kalau diingkari ini berarti tidak ada keutamaan. Kalau yang dimaksud dengan yadai di sini adalah qudrah, kemahakuasaan,
Berarti apa bedanya iblis dengan Adam alaihissalam? Tidak ada perbedaan. Sebagaimana Allah menciptakan iblis dengan kudrahnya, dengan kemahakuasaannya, demikian pula Allah menciptakan Adam dengan kemahakuasaannya. Berarti untuk apa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat itu, lima khalaqtu biyadayya. Ya. Sebab semuanya diciptakan dengan kekuasaan Allah dan kehendaknya. Walaysa hunaka yadan imtaza Adam ala ghairihi bi annahu khalaqa bihima. Dan di sana tidak ada dua tangan di mana Adam alaihissalam memiliki keistimewaan daripada yang lainnya di saat Allah menciptakannya dengan kedua tangannya tersebut. Bal yufassirul yadain bil qudrati awin ni'mati awin nahwihima. Bahkan mereka menafsirkan kedua tangan yang dimaksud dalam ayat itu adalah kekuasaan atau nikmat atau yang semisalnya. Ya. Walau ta'ammal al-Jahmiyyu qaulahu ta'ala li iblis. Kalaulah sekiranya al-Jahmiyah ini, orang yang berpemikiran Jahmiyah, memperhatikan firman Allah Subhanahu wa taala tatkala Allah mengatakan kepada iblis, hinam tana'a minas sujudi li Adam alaihissalam, ketika dia enggan untuk sujud kepada Adam alaihissalam, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai, apa yang mencegah kamu untuk sujud terhadap sesuatu yang aku ciptakan dengan kedua tanganku. Ya. Dalam surah Shad ayat 75. Nah, lalu bagaimana dengan ayat ini? Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ini? Ya. Ini menunjukkan kekhususan yang dimiliki Adam alaihissalam. Nah, kalau misalnya ada seorang ya yang diangkat oleh sang raja sebagai menteri. Lalu kemudian sang raja memerintahkan pada menteri untuk mendatangi si fulan misalnya, ya, untuk diambil zakatnya. Nah, untuk diambil zakatnya. Lalu kemudian si fulan ini enggan, tidak mau, ya, untuk menaati keinginan tersebut dengan alasan yang datang itu menteri. Maka tentunya sang raja ini marah kepada dia. Dia akan mengatakan padanya, mengapa engkau enggan untuk membayar zakat kepada si menteri ini, si fulan ini, yang dia telah aku angkat menjadi menteri. Dalam artian dia menyebutkan itu sebagai keutamaan. Dia adalah wakilku, dia adalah pendampingku, dan aku telah memerintah dia. Kenapa engkau tidak taat kepadanya? Nah, tatkala disebutkan itu keengganan seseorang, ya, untuk taat kepada yang lainnya, lalu kemudian disebutkan sesuatu, menunjukkan sesuatu itu adalah suatu keistimewaan, suatu keutamaan yang dimiliki oleh orang tersebut. Maka demikian pula Allah Subhanahu wa taala tatkala mempertanyakan keengganan iblis untuk sujud kepada Adam alaihissalam, di mana beliau menyebutkan, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sesuatu yang mana itu merupakan keistimewaan yang dimiliki oleh Adam alaihissalam. Maka apabila Jahmiyah ini memperhatikan ayat tersebut, lastahya min nafsihi, dia akan malu sendiri. Coba perhatikan ayat ini. Wa adraka anna sirral amri bisujud li Adam huwa tilkal khususiyyah allati imtaza biha. Dan dia akan mengetahui bahwa, ya, rahasianya kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk sujud kepada Adam, karena Adam alaihissalam memiliki keutamaan, kekhususan, keistimewaan yang dimiliki oleh Adam alaihissalam yang tidak dimiliki oleh yang lainnya. Walau kana Adam makhluqan bimujarradil qudrati wal masyiah, kalaulah sekiranya Adam itu seorang makhluk, ya, yang diciptakan oleh Allah dengan kekuasaannya dan kehendaknya, wa annal yadaini huna bima'nal qudrah, dan kedua tangan yang dimaksud di sini adalah kekuasaan, lakana iblis a'lam min hadzal jahmi. Berarti apa? Iblis
lebih mengerti daripada Jahmi ini. Ya. Bima yujibu bihi haitsu yaqul. Dengan apa iblis akan menjawab? Nah, ketika difahami dengan biyadaya, kalimat biyadaya ini maknanya adalah qudrah, kekuasaan. Tentunya iblis juga bisa mengerti kembali, bisa menanggapi apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan. Tentunya iblis akan mengatakan, wa ana aidan khalaqtani biyadaika. Saya juga ya Allah, engkau ciptakan aku dengan kekuasaanmu. Kalau yang dimaksud yadi itu adalah kekuasaan. Ya, kenapa aku mesti sujud pada dia ya Allah? Ya. Kata Allah, kenapa engkau enggan sujud? Padahal aku ciptakan dia dengan kedua tanganku. Apa kata iblis? Ya saya juga kan. Kalau yang dimaksud dengan tangan itu adalah kekuasaan, al-yad. Maka iblis akan menanggapi kembali. Dia akan mengatakan, engkau juga menciptakan aku seperti itu. Lalu apa perbedaannya? Apa keistimewaan dia? Maka ikhwan fillah azakumullah, berarti kalau demikian keadaannya, fa ayyu khususiyatin li Adam alayya. Maka kekhususan apa yang dimiliki Adam atasku, kata iblis. Dia bisa i'tirad, dia bisa menanggapi dan mengkritik apa yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan padanya. Maka ikhwan fillah azakumullah, maka dari sini sangat jelas bagi kita bahwa al-yadan merupakan dua sifat yang sabit bagi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun terkadang di sebagian ayat disebutkan dalam bentuk mufrad, tunggal. Di sebagian ayat disebutkan dalam bentuk jamak. Sebagian ayat disebutkan dalam bentuk mutsanna, menunjukkan dua. Tidak terjadi perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Ada orang-orang yang tidak mengerti tentang mazhab dan keyakinan i'tiqad ahli sunnati wal jamaah. Mereka mempermainkan ayat-ayat ini dan mengolok-olok ahlu sunnah. Kata mereka ahlu sunnah itu mengatakan bahwa kita harus mengimani zahir daripada ayat-ayat itu. Ya. Lalu bagaimana kita mengimani ayat ini? Kadang Allah menyebutkan tangannya itu dalam bentuk tunggal, kadang dalam bentuk jamak, kadang dalam bentuk mutsanna, dua. Mana yang benar? Masa kita mengatakan Allah itu di pagi hari tangannya satu, di siang hari tangannya dua, di malam hari tangannya banyak, katanya. Dia enggak mengerti kawaid. Nah, tidak mengerti kaidah-kaidah bahasa Arab. Nah, penyebutan satu itu tidak menafikan jumlah. Ya. Penyebutan satu, tunggal, tidak menunjukkan bahwa yang dia kehendaki adalah bilangannya. Tapi dia hanya menyebutkan ya tentang sifat itu secara mutlak tanpa menyinggung berapa jumlahnya. Ya, misalnya Anda mengatakan, ya, saya mencetak buku ini atau membuat buku ini dengan tanganku sendiri, tanganku. Nah, tangan. Di waktu yang lain mungkin Anda mengatakan, ya, saya menulis kitab ini dengan kedua tanganku. Ya, kadang mungkin dengan tangan kanan, capek mungkin dengan tangan kiri misalnya. Nah, apa bertentangan yang ini dengan yang itu? Tidak terjadi pertentangan. Yang pertama, saya hanya menyatakan bahwa kitab ini saya tulis dengan tanganku. Nah, dan saya tidak menyebutkan jumlah. Tidak menetapkan jumlah secara mutlak, sifat tangan. Namun pada saat yang lain, ya, saya hendak menyebutkan sesuatu bukan hanya sekedar sifat, tapi dengan jumlahnya sekalian. Dengan jumlahnya. Tanganku, yaitu dengan kedua tanganku. Dengan kedua tanganku. Nah, tidak terjadi pertentangan. Yang jamak juga demikian. Yang jamak tidak terjadi pertentangan. Sebab al-mutsanna, bentuk dua itu kadang-kadang disebut dengan bentuk jamak. Dan itu ma'ruf dalam bahasa Arab. Nah, itu ma'ruf dalam bahasa Arab. Sebagian para ulama ahli lugah mengatakan aqallu al-jam'i itsnan. Nah, jamak yang paling sedikit adalah dua.
Sehingga seorang dalam mengerjakan sholatul jamaah, 2 orang, 1 makmum, 1 imam, sudah cukup untuk dikatakan sholatul jamaah. Nah, dianggap bahwa mereka telah melaksanakan sholatul jamaah, padahal 2 orang. Maka ikhwani fiddin azakumullah, tidak terjadi pertentangan. Hanya mereka orang-orang yang tidak mengerti, ditambah penyakit hati, ya, yang terdapat dalam diri mereka, menyebabkan mereka mempermainkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Kemudian kita lanjutkan. Beliau berkata rahimahullah ta'ala, Zakar al-Bayhaqi min hadithil Baghawi an Abi Nadrata an Abi Sa'idin qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Disebutkan oleh Imam al-Bayhaqi dari hadith al-Baghawi dari Abu Nadrah. Dari Abu Sa'id berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah ahata haital jannati libnatan min dhahabin wa libnatan min fiddah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengelilingi atau meliputi, ya, dinding-dinding surga. Ada yang terbuat dari emas, ada pula yang terbuat dari perak. Wa gharasa 'arsyaha biyadihi. Lalu kemudian Allah membuat arasy. Ya, arasnya surga itu. Singgasananya dengan tangannya. Wa qala laha takallami. Lalu setelah itu Allah mengatakan kepada surga itu, berbicaralah kamu. Faqalat, maka berkatalah surga itu, qad aflahal mu'minun, sungguh telah beruntung kaum mukminin. Faqala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, tuba laka manzilal muluk, satu kenikmatan bagimu. Tuba, sebagian mengatakan itu surga, pohon yang terdapat dalam surga, namanya tuba, ya, bahwa tuba itu menjadi milikmu dan engkau menduduki kedudukan seperti raja-raja. Nah, hadis ini dihukumi oleh Syekh Al-Albani rahimahullah sahih li ghairi, hadis yang sahih. Wa amma hadithu Abi Darda, adapun hadisnya Abu Darda, faqad sabaqatil isyaratu ilaih, telah terdahulu penyebutannya, ya. Hadis Abi Darda yang pernah kita sebutkan dahulu, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala turun pada 3 saat terakhir yang tersisa di malam hari. Masih ingat ya kawan? Yang telah kita jelaskan bahwa hadis ini adalah hadis yang dhaif, ya, bahkan sangat lemah. Dalam sanadnya ada seorang perawi bernama Ziyadah bin Muhammad. Naam. Wa huwa atharun azim yattalibu lahu qalbul mu'min. Wa mithlu hadha la yuqalu birra'i, dan ini adalah athar yang sangat mulia yang menggembirakan hati seorang mukmin, dan yang seperti ini tidaklah dikatakan dari akalnya, dari pendapatnya, tidak mungkin. Bala budda ayyakuna Abu Darda sami'ahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, namun sudah tentu Abu Darda mendengarkan itu langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa min ulama'is sahabatil ajilla. Dalam keadaan beliau di antara para ulama'nya, para sahabat yang mulia. Wa fi hadzal hadits yukhbiru Rasul sallallahu alaihi wasallam an Rabbih azza wa jalla annahu yanzilu li akhir 3 sa'atin baqina min al-lail. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan dari Rabb-Nya azza wa jalla bahwa Allah turun pada 3 saat yang masih tersisa di malam hari. Wa annahu fi sa'atil ula yanzuru fil kitabil ladzi la yanzuru fihi ghairuhu fayamhu wa yuthbit. Bahwa pada saat yang pertama Allah melihat dalam kitab yang tidak pernah ada satu makhluk pun yang melihatnya,
maka Allah menghapus dan menetapkan apa yang Allah kehendaki. Walihada taral mar'a yabitu ala halin wa yusbihu ala ukhra mukhalifatan laha. Oleh karena itu engkau melihat terkadang ada seseorang, dia di malam hari di atas suatu keadaan, ya. Setelah bangun di pagi hari, berubah keadaannya. Ya, dan keadaannya berbeda dengan keadaannya di malam hari. Fayakunu naiman wa umuruhu tudabbar min haitsu la yadri wa la yash'ur. Dalam keadaan dia tidur, sedangkan urusannya itu dalam keadaan terus, ya, diurusi. Ada yang mengurusnya, ada yang telah menetapkannya, ada yang telah menakdirkannya dari arah yang dia tidak ketahui dan dia tidak merasa. Fasubhanahu min kulli yaumin huwa fi sya'nin, maka maha suci Allah di mana pada setiap harinya Allah Subhanahu wa taala senantiasa dalam satu urusan. Wa fi sa'ati tsaniyah yanzuru fi jannati 'adn allati hiya maskanuhu wa maskanu khawassi khalqihi minar rusuli wal anbiya was siddiqin. Lalu setelah itu pada saat yang kedua di akhir malam Allah melihat ke surga Aden, yang mana itu adalah tempat tinggalnya orang-orang khusus dari kalangan makhluknya, dari kalangan para rasul, para nabi dan para siddiqin. Haitsu a'adda lahum fiha ma lam yakhtur mithaluhu biqalbi ahadin, di mana Allah telah mempersiapkan di dalamnya apa-apa yang tidak pernah tergores, ya, yang tidak pernah diketahui yang semisal itu dalam hati seorang pun. Wa amma fi sa'ati tsalitsa, adapun pada saat yang terakhir yang ketiga, fayanzilu ila khalqi, maka Allah Subhanahu wa taala turun dan mengatakan kepada makhluknya, ya basutu lahum yada rahmati wa afwihi, di mana Allah membentangkan tangan rahmatnya dan maafnya, hatta tusallal fajr, sampai selesai salat fajar. Ya, ini mungkin maksud sampai masuknya waktu fajar. Atau hatta taslal fajra, al-fajru allati yashhaduha Allah wa malaikatuh, sampai tibanya waktu fajar yang disaksikan oleh para malaikat dan Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 78, Inna Qur'anal fajri kana mashhuda, sesungguhnya bacaan pada salat subuh itu dalam keadaan disaksikan. Naam, disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya. Namun hadis Abu Darda yang telah kita sebutkan dahulu hadis yang lemah. Wallahu a'lam. Faslun fi bina'il jannah. Pasal yang berikutnya penjelasan tentang bangunan-bangunan di dalam surga. Bagaimana keadaan bangunan itu? Jadi dalam surga itu ada bangunan. Ada istana-istana. Dalam istana itu ada kamar-kamar. Ya. Dan dalam kamar-kamar tersebut ada ranjang-ranjang, ya, yang indah. Nah, bagaikan apa? Kamar pengantin. Kemah-kemah yang indah sekali, yang akan disebutkan pula pada babnya secara tersendiri. Rawal Imam Ahmad fi musnadihi an Abi Hurairah qala, telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari Abu Hurairah bahwa beliau berkata, Qulna ya Rasulullah, suatu hari kami mengatakan, wahai Rasulullah, idza ra'ainaka raqqat qulubuna wa kunna min ahli al-akhirah. Wahai Rasulullah, kalau kami melihatmu ya Rasulullah, hati kami itu menjadi apa? Raqqat. Selalu mengingat akhirat, ya. Menjadi luluh. Serasa bertambah iman. Nah. Dan seakan-akan kami min ahlil akhirah, termasuk di antara penghuninya akhirat,
Yang diingat terus akhirat dan persiapan-persiapan menuju akhirat. Itu kalau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa idza faraqtana a'jabatna ad-dunya wa syamanna an-nisaa wal aulad. Namun apabila engkau berpisah dengan kami ya Rasulullah, masing-masing pulang ke rumah, kami kok ditakjubkan dengan indahnya dunia ini. Ya. Dan kami menjadi senang dengan istri-istri kami dan anak-anak kami. Bersenda gurau dengan mereka. Sehingga seakan-akan apa yang kami dapatkan bersama Rasulullah SAW mengingat akhirat, itu seakan-akan hilang. Kami takjub dengan kehidupan dunia. Berkumpul bersama istri. Dengan anak-anak senangnya. Kan begitu. Dan itu yang kita rasakan. Nah, ketika kita di ta'lim, majelis ta'lim, berbeda ketika kita di tempat lain. Kita pulang ke rumah, beda kondisinya. Nah, perasaan kita kalau di majelis ta'lim itu bertambah. Tenang rasanya iman itu. Hati kita tenang. Iman bertambah. Nah, tapi ketika berpisah, kembali ke rumah masing-masing ya, sibuk dengan urusan dunia, seakan-akan lupa. Nah, sampai dalam riwayat Imam Muslim, salah seorang sahabat bernama Hanzalah datang kepada Abu Bakar As-Siddiq sambil dia teriak-teriak mengatakan, laqad nafaqa Hanzalah, laqad nafaqa Hanzalah. Sungguh Hanzalah telah menjadi munafik. Hanzalah ini seorang munafik. Hanzalah mengatakan pada dirinya sendiri, sudah menjadi munafik ini Hanzalah. Abu Bakar radhiyallahu ta'ala heran melihat itu. Sungguh engkau mengatakan sesuatu yang sangat besar sekali. Ada apa engkau ini? Kenapa engkau menuduh dirimu sebagai seorang munafik? Naam, saya merasa diriku demikian. Naam. Wahai ayyuhas siddiq. Ada apa? Jelaskan padaku. Lalu dia terangkan ini. Saya merasakan kalau bersama Rasulullah SAW, itu selalu mengingat akhirat. Ya. Nah, seakan-akan termasuk di antara penghuni akhirat. Sehingga terus yang dipersiapkan itu akhirat. Nah, tapi ketika kembali kepada keluarga, seakan-akan semua itu hilang. Ya. Bersenda gurau dengan keluarga. Tahajud dengan kehidupan dunia. Maka Hanzalah yang menjadi seorang munafik. Apa kata Abu Bakar Siddiq? Yang kamu rasakan sama seperti yang aku rasakan. Subhanallah. Yang kamu rasakan sama seperti apa yang aku rasakan. Kalau begitu mari kita datangi Rasulullah SAW. Kita pertanyakan hal ini. Nah, apakah yang demikian ini suatu kemunafikan? Mereka pun datang kepada Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, saat dan saat. Ada memang waktunya berkumpul bersama istri, anak-anak. Mereka punya hak. Ya. Ada juga waktunya berkumpul untuk mengingat akhirat. Menambah iman. Nah, masing-masing ada waktunya. Nah. Qala kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau baqitum fi kulli hal 'alal halil lati antum 'alaiha 'indi." Kalaulah sekiranya kalian itu mampu dalam setiap keadaan kalian. Kalian keadaannya seperti keadaan yang tatkala kalian bersamaku. Kalian bersamaku bertambah keimanan kalian seakan menjadi penghuni akhirat. Terus hati itu terasa basah dengan zikrullah. Nah, kalau selalu seperti itu, ya, sehingga tidak pernah berdosa, ya, tidak pernah ada, kadang mungkin melenceng, berbuat kesalahan. Nah, keadaan kamu setiap saat seperti itu, baik di saat kamu pulang, di rumahmu juga tetap seperti itu. Kata Rasulullah SAW, la safahatkumul malaikah. Maka para malaikat akan berjabatan tangan dengan kalian. Wah, hebat betul kalian ini. Gak pernah imannya itu kurang. Gak pernah tergelincir. Gak pernah ada salah. Hebat. Para malaikat itu akan datang pada kalian
berjabat tangan kepada kalian. Ya, bi'akufihim, dengan tangan-tangan mereka. Wala zaratkum fi buyutikum, bahkan malaikat itu akan menziarahi kalian di rumah-rumah kalian. Bayangkan. Kenapa? Karena malaikat akan bangga kepada kalian. Malaikat wajar enggak pernah berbuat salah. Karena mereka tidak punya nafsu. La ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah bermaksiat apa yang Allah perintahkan. Tidak pernah mereka ingkari. Mereka kerjakan apa yang diperintahkan pada mereka. Tapi manusia enggak pernah salah. Wah, ini hebat betul. Nah, kalau seperti itu keadaan setiap detik, setiap saat seperti itu, malaikat akan datangi kalian. Selamat ya atas keberhasilan Anda dalam menjaga keimanan. Enggak pernah salah, enggak ada zallatnya. Nah, ya. Maksudnya apa? Ya namanya manusia itu salah. Kullu bani Adam khata'. Setiap manusia itu ya selalu berbuat kesalahan. Nah, cuman yang tercela itu kalau berbuat salah tidak rujuk. Berbuat salah tidak bertaubat. Tidak kembali kepada kebenaran. Nah, ar-ruju' ilal haq khairun minat tamadi fil batil. Kembali kepada kebenaran itu jauh lebih baik daripada terus-menerus di atas kebatilan, mempertahankan kesesatan. Nah, lalu kata Rasulullah SAW, walau lam tuznibu laja'a Allahu biqaumin yuznibuna kay yaghfira lahum. Ya. Nah, kalaulah sekiranya kalian tidak berdosa, maka ketahuilah Allah akan mendatangkan suatu kaum yang mereka itu akan berbuat kesalahan dan dosa sehingga Allah mengampuni mereka. Nah, kalau kalian tidak berdosa, Allah akan mendatangkan kaum yang mereka itu bersalah, berdosa. Nah, hadis ini bukan berarti, wah kalau begitu ya kita berbuat dosa saja ya. Nah, jangan ada yang memahami seperti itu. Nah, berbuat dosa setelah itu tobat. Dosa lagi. Berbuat dosa lagi setelah itu bertobat lagi. Ya bukan tobat itu namanya. Itu tobat sambel kata orang. Ya. Pedis sementara, taubat itu sudah enggak mau makan sambel lagi. Nanti setelah hilang pedasnya mau makan lagi. Taubat sambel itu namanya. Nah, bukan itu yang dimaksud. Maksudnya bahwa kalian itu mau tidak mau pasti akan berdosa. Nah, pasti. Ya. Walaupun kalian berusaha untuk menghindari, mesti akan ada kekeliruan. Nah, asal jangan disengaja. Nah, kadang tanpa sengaja kita bersalah. Nah, keliru. Yang namanya manusia zalla, terkadang tergelincir dalam kesalahan. Nah, dan juga dalam hadis ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala hendak menunjukkan bahwa Allah Azza wa Jalla itu hendak menampakkan nama Allah dan sifatnya sebagai Allah yang Maha Pengampun, untuk menampakkan namanya sebagai Ghafur, Ghaffar, ya, Tawwab, Halim. Allah itu Maha Pengampun, Maha menerima taubat, Al-Afu, yang senantiasa memberi maaf. Nah, itu maksudnya. Ya, bahwa manusia ini ketika mereka berbuat salah, memang sudah demikian keadaan mereka. Kadang berbuat salah. Yang terbaik adalah yang mau bertaubat, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka. Qala qulna ya Rasulullah, lalu kami berkata lagi, wahai Rasulullah, haditsna anil jannah ma bina'uha. Wahai Rasulullah, beritakanlah kepada kami tentang syurga. Bagaimana sih bangunan syurga itu? Ya. Qala kata Rasulullah SAW, labnatu dhahabin wa labnatu fiddah. Bahwa ya, batu bata yang dibuat untuk membangun bangunan itu ada yang dari emas,
Ada pula bangunan dari perak. Jadi ada bangunan dari emas, ada dari perak. Nah, ya, tentunya murni. Emasnya murni emas, peraknya murni perak. Sungguh sangat indah bangunan itu. Wa milatuha al-misku. Dan campurannya, ya, untuk apa itu? Apa menghaluskan dindingnya itu? Apa ini namanya? Hah? Hah? Ah, iya. Itulah mungkin. Nah. Itu dari misik. Ya. Dari minyak kasturi. Wallahu a'lam bishawab tentang hakikatnya. Wa hasba'uha, dan kerikil-kerikilnya. Nah, itu al-lu'lu' wal yaqut. Lu'lu', intan berlian, permata. Kalau yang apa itu? Yang di lautan itu? Apa itu? Mutiara. Nah. Ya. Binatang apa itu namanya? Kerang yang besar itu. Dalamnya itu ada mutiaranya. Nah, dan yakut. Nah, kita sebutkan kemarin yakut itu apa ya, kawan? Batu yang transparan. Terlihat apa yang di belakangnya. Wa turabuha az-za'faran, dan tanahnya itu za'faran. Tanah ini dari za'faran. Tahu za'faran? Banyak dijual di Surabaya itu. Di Ampel. Nah. Cuman kalau kuburiyun ya mereka manfaatkan lain. Orang-orang para penyembah kubur ini. Nah, namun za'faran manfaat. Nah, kalau anak baru lahir, ya, di apa, kepalanya disapu za'faran, bagus, sunnah. Di antara sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Za'faran itu warnanya kuning seperti kunyit. Nah, tapi baunya harum. Baunya harum. Nah, ya. Nah, itu za'faran. Itu tanahnya surga. Ya, tentunya za'faran surga tidak sama dengan za'faran dunia. Man yadkhuluha yan'am la yab'as. Siapa yang masuk ke dalamnya nikmat terus menerus, gak ada bosannya. Ya. Seindah-indahnya tempat di dunia ini, ya kalau di situ terus ya bosan, iya kan? Coba masuk ke dalam suatu istana misalnya, nggak pernah keluar, nggak pernah lihat matahari luar, ya bosan. Nah, kalau dalam surga terus enak terus rasanya, nggak ada bosannya. Wa yakhlut la yamut, dan kekal tidak ada kematian. Jadi tidak ada kematian. Nah. Ini juga salah satu dalil yang menunjukkan kebatilan apa yang ditulis oleh seorang sufi ini, Mustafa Bishri. La tabla thiyabuhu, pakaian mereka tidak akan pernah lusuh, tidak pernah usang. Wala yafna syababuhu, dan kepemudaannya tidak pernah hilang. Dia terus dalam keadaan muda. Terus menerus. Nah, hadis ini hadis yang sahih. Wa rawa Abu Bakar bin Mardawayh min hadis Al-Hasan an Ibnu Umar qala, diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Mardawayh dari hadis Al-Hasan dari Ibnu Umar bahwa beliau berkata, Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil jannah. Ditanya Rasulullah SAW tentang surga. Faqala man yadkhulul jannah yahya la yamut. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang masuk ke dalam surga terus menerus hidup,
tidak ada kematian. Wa yan'am la yab'as, dan nikmat terus menerus nikmat, tidak ada kebosanan. La tabla thiyabuhu, tidak akan pernah usang pakaiannya. Wa la yafna syababuhu, tidak akan pernah punah kepemudaannya. Qila ya Rasulullah, kaifa bina'uha? Lalu ditanya lagi beliau, wahai Rasulullah, bagaimana sifat bangunannya? Qala labnatun min dhahabin wa labnatun min fiddah. Ada bangunan dari emas, ada bangunan dari perak. Wa milatuha miskun azfar, dan campuran dindingnya itu dari misik, minyak kasturi yang sangat harum sekali baunya. Ya. Wa hasba'uha al-lu'lu wal yaqut, kerikil-kerikilnya itu mutiara dan yakut. Wa turabuha za'faran, dan tanahnya itu dari za'faran. Hakadha jaa fi hadhihi al-ahadits anna turabaha za'faran. Demikianlah yang datang dalam riwayat-riwayat ini bahwa tanahnya itu dari za'faran. Wa qad warada fi ba'dhiha anna turabaha al-misk, dan telah datang dalam sebahagian riwayat tanahnya itu dari misik. Ya, dari kasturi itu tadi yang harum. Nah, sebagian riwayat mengatakan za'faran, sebagian lagi ada yang mengatakan misik. Wala ta'arud bainaha, namun tidak terjadi pertentangan di antara riwayat tersebut. Idh yajuzu an takuna turbatuha mutadhamminah lin-naw'ain. Sebab boleh jadi, ya, tanah dalam surga itu mengandung kedua-duanya. Ada misiknya, ada za'faronnya juga. Bercampur. Kama qala ba'du salaf, sebagaimana perkataan para ulama, sebagian para ulama salaf, wa yajuzu ayyakuna turabu min za'faran. Boleh jadi tanah itu dari za'faran, boleh. Fa idza ujjina bil ma' shara miskan, sehingga tatkala za'faran itu kalau sudah diaduk, ya, ditajin, dicampur dengan air, lalu dicampur dengan za'faran, maka dia akan menjadi misik. Dia akan menjadi misik. Wat-tin qad yusamma turaban, dan tin itu kadang-kadang dinamakan turab. Nah, yakni tin sesuatu yang bercampur dengan air. Nah, tin dinamakan juga turab. Maksud beliau bahwa boleh saja asalnya dia za'faran. Tapi za'faran kalau bercampur dengan air dia menjadi misik, jadi minyak kasturi. Nah, ya. Sehingga tanah tersebut ada yang za'faran, ada yang minyak kasturi. Nah, wa yahtamilu ayyakuna za'faranan bi'tibari laun wa miskan bi'tibari raihah. Boleh jadi pula tanah itu disebut za'faran kalau dilihat dari sisi warnanya. Ya. Warnanya. Nah, bukan tanah liat seperti ini. Nah, warnanya itu terang. Nah, itu kalau dari warna. Wa miskan bi'tibari raihah. Sedangkan misk kalau ditinjau dari baunya, dia berbau misik. Wa hadza min ahsani syai' yakunul bahja wal isyraq. Kata beliau, ini adalah sesuatu yang paling indah. Sesuatu yang paling indah ketika dipandang. Nah, launuz za'faran war raihah raihatul misk. Kalau sesuatu itu warnanya za'faran. Baunya misik. Ya. Minyak kasturi. Wa kadzalika warada tashbihuha bid-darmakah. Demikian pula ada sebagian riwayat yang menyerupakan tanahnya itu dengan ad-darmakah. Yang dimaksud darmakah wahiyal khubzatus safiyah allati yudrabu launuha ila sufrah, yaitu al-khubzatus safiyah. Nah, tepung yang murni yang warnanya itu kekuning-kuningan. Nah, di samping halusnya, ya,
dan kenikmatannya. Nah, wallahu a'lam. Tentang riwayat ini ana belum mengetahui riwayat siapa ini yang menyerupakan sesuatu tersebut dengan ad-darbakah. Mungkin disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Hadil Arwah. Walhasil bahwa ini sebagian dari sifat-sifat syurga yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenan tentang ciri-ciri bangunannya dan keadaan yang ada di sekitarnya. Wallahu a'lamu bissawab. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Sampai di sini wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.